Itu seperti apa nanti ke depannya, Pak? Ya ini kan kita Karawang termasuk pilot project di Jawa Barat ya setelah Indramayu. Kalau situ kemarin di Indramayu kan hibrid ya, jadi tidak semua TPS. Kalau kita kan semua TPS. Di Indramayu ada hybrid. Ya, kalau kita kan semua TPS melaksanakan digital gitu kan. Kalau hibrid ini yang ada yang digital, ada yang manual. Kalau kita kan jadi percontohan secara umum faktor kebiasaan sih sebenarnya yang membuat ini membuat seperti sulit segala macam. Memang kalau dilihat tabnya itu bahan pertimbangan kita juga mungkin ke depan bisa lebih besar lagi segala macam atau ya lebih mudah lah kalau perlu pakai layar monitor yang 14 atau 20 in itu kan lebih gede itu kan lebih ini layar sentuh itu kan lebih ini, tapi itu nanti tergantung kemungkinan lain seperti database nya kemana segala macam. Kalau tab kan langsung tersimpan di sana ya. Kalau jumlah partisipasi ini pemilihnya gimana? Kalau jumlah partisipasi ini yang menariknya begini, untuk daerah kota itu mungkin agak kurang ya. Tapi kalau secara untuk daerah-daerah seperti di daerah Manakerta, Sari, terus Tanjung Mekar itu tinggi partisipasinya itu hampir di atas 80, ada yang 90 malah ya. Kalau secara umum ya justru di kota nih ya. Mungkin karena libur panjang juga dan sebagian besar kan kalau di kota seperti Cikampek atau di kota baru itu kan banyak perumahan, mungkin pemilihnya pada mudik segala macam atau mungkin kerja. Kalau total pemilihnya itu kurang lebih 69-70% lah. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan, tapi kalau dirinci yang paling besar di daerah situ ya. Daerah situ itu yang 3 itu termasuk besar juga. Ya Pak, berarti secara umum pelaksanaan ini Pilkada digital seperti apa Pak di Karawang Pak? Kalau secara target pelaksanaan alhamdulillah ya kita sebut sukses juga, berjalan lancar karena kita kan berpikir ini kan masa transisi. Pada akhirnya ya tadi berjalan lancar walaupun ada beberapa yang kita perlu evaluasi seperti tadi itu kan mungkin kurang gede ininya, terus cara men-scan-nya itu kan kebiasaan ke depan, tapi secara umum ya lebih mempermudah penghitungan dan lebih cepat gitu kan, lebih cepat kan rata-rata tuh maghrib tuh semuanya sudah clear, mau yang banyak mau yang sedikit clear. Cuman memang ada beberapa tempat yang model di Cikampek Utara itu kan memang banyak perlu kehati-hatian dalam merekapnya. Jadi memang kalau faktor perhitungan per TPS cepat, nanti di urusan merekapnya itu yang perlu aspek kehati-hatian. Ini juga kan yang terjadi di Tanjung Mekar itu kan gitu, ketika merekapnya itu panitia sudah lelah, salah sebut. Nah ini kan sama-sama capek gitu kan, akhirnya kan memicu satu ketegangan dan perselisihan. Tapi secara umum alhamdulillah kepada warga pemilih yang ada di masing-masing desa saya ucapkan terima kasih gitu kan, kita sudah sama-sama mensukseskan apa yang kita rencanakan bersama-sama dan semoga nanti pemilihan kepala desa ini menjadi tolak ukur untuk evaluasi ke depan, karena ke depan lebih banyak lagi nanti. Ya. Di tangguhkan ya, itu seperti apa penjelasannya Pak? Oh ya, jadi untuk 2 desa untuk yang Pilkades di Karawang itu pada 28 Desember itu kita laksanakan 9 desa. Dengan 9 desa itu pada saat proses penghitungan memang ada 2 desa yang mengalami hambatan lah. Jadi kita lakukan penangguhan. Sebenarnya penangguhan ini proses tetap berjalan. Proses tetap berjalan, tapi ada penundaan seperti ya tadi kan kemarin terhenti penghitungannya untuk plenonya dan akhirnya kan proses itu kita laksanakan juga. Nah, dalam hal untuk desa Tanjung Mekar dan desa Payung Sari di Pedas ini memang ada sedikit perselisihan dari saksi calon yang mengakibatkan pada saat itu tidak bisa langsung ditetapkan oleh panitia itu mengalami penundaan. Kedepannya bagaimana sesuai dengan
amanat undang-undang itu kan dan permen. Ketika ada perselisihan itu kita ada proses lagi, ada proses namanya selama 30 hari sejak diterimanya usulan dari BPD, penetapan dari BPD ke Bupati misalkan diterimanya tanggal 30 Desember, berarti 30 hari itu 30 Desember sampai dengan 30 Januari 2026 itu harus ada proses. Jadi prosesnya itu pertama proses mediasi. Nah, proses mediasinya kita harapkan itu bertingkat dari tingkat desa. Itu kemarin sudah ada berproses tuh untuk payung besar itu udah ada proses pleno lagi gitu kan ya. Dari tingkat desa ketika itu difasilitasi tingkat kecamatan dan nanti terakhir di tingkat kabupaten. Mediasi ini kan kita ingin mencapai musyawarah mufakat untuk pesta demokrasi desa ini, kita harapkan semuanya clear di bawah seperti itu. Nah, kemudian kalau memang nanti tidak ini ya salurannya tun ya di peradilan gitu kan. Tapi kita harapkan semuanya sepakat lah, semoga dengan musyawarah dan mediasi ini bisa berjalan. Itu mungkin Itu secara umumnya. 2 desa itu apa sih Pak? Terkait apa sih Pak Nah, perselisihannya kalau itu? desa itu ya saya lihat kan ketidakpuasan aja mungkin panitia terhadap panitia segala macam kak. Yang mereka pertanyakan contoh mungkin panitia kan sudah mempersiapkan 24 jam kurang tidur, ya ada kesalahan kecil itu mungkin yang buru-buru harus dikoreksi, tapi di lapangan juga kita nggak bisa menahan istilahnya untuk saksi atau ya pendukung untuk protes. Kita juga kan tidak perlu ya mewakili lah, mereka juga punya hak untuk ini, cuman ya disalurkan secara tepat harusnya gitu kan. Nah, secara tepat ini kita proses musyawarah mufakat dalam jangka waktu yang 30 hari untuk mediasi tersebut. Kalau untuk hasilnya sendiri nanti yang 7 desa itu ada pengumumannya kapan, pemenangnya atau apa gitu? Ya ini kan semua kita sedang menunggu, yang 7 desa ini kan penetapan di tingkat panitia sudah, ya kita tinggal menunggu usulan dari BPD ke Bupati, tentunya lewat kantor DPMD. Nanti kita setelah itu kita sampaikan rekapitulasinya untuk dijadikan bahan ke Pak Bupati. Tanggal berapa Pak biasa Pak? Sesuai jadwal kalau Sesuai jadwal, pengumumannya tanggal berapa ya? Sesuai jadwal itu tadi, sesuai jadwal yang ini. Yang 30 hari itu. Kalau clear itu, berarti clear itu misalkan, ya kan mereka kan untuk tahapan pleno itu kan paling lambat kan 3 hari. Nah 3 hari, kalau memang pada hari H itu sudah pleno, harusnya besok tuh BPD harus sudah bisa menyampaikan ke kita gitu kan. Atau paling tidak 7 hari gitu kan, 7 hari sudah menyampaikan untuk usulan hasil rekapitulasi yang akan dijadikan penetapan pemenang. Berarti kalau nama-nama yang beredar di WA atau di medsos belum penetapan itu ya baru? Itu udah di bawah. Kan penetapan itu kan keputusan panitia, keputusan BPD. Ya kan tinggal nanti kan berjenjang nanti dipengantar oleh BPD dan kecamatan untuk diusulkan ke Bupati seperti itu. Jadi itu udah di bawah tuh tingkat secara hierarkisnya sudah.